Ini kalau siang enjoy banget lewat sini. Tapi kalau malam kayaknya usianya sudah berapa ratus tahun ini. Kirinya kamar, terus untuk tamu memang di depan sini ya Pak, di depan. Oh, seperti ini. Berarti memang bangunannya asli dari tahun itu. Tahun itu. Kok disebut kampung Belgia itu kenapa Pak? Belgia kan dulu ikut Belanda, ikut sekutu. Oh gitu. Ikut sekutu waktu zaman penjajahan. Wah, zaman penjajahan. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya teman-teman. Nah, dalam video kali ini aku berada di kawasan perhutani ya. Saat ini aku mau mengajak teman-teman menuju sebuah pemukiman besar yang ada di ujungnya jalur ini nanti. Seperti apa lokasi yang akan saya datangi? Nah, sepertinya kita sudah mulai memasuki kawasan Kebun Sumber Wadung. Sepertinya ini kita sudah mulai memasuki kawasannya teman-teman. Seperti ini ya, ada portalnya seperti ini. Ini ada truk, ini enaknya disalip ini. Kalau nggak disalip, pemandangan kita kurang bagus. Kurang begitu bagus. Nah, ini, nah biar kelihatan cakep, aku salip aja truk pengangkut sapi ini teman-teman. Nah, kita sudah berada di kawasan perkebunan. Nah, di sana itu banyak yang lagi panen jagung juga. Wih, jalannya sangat bagus sekali. Nanti kita mau ke bawah bukit itu ya Pak ya. Kita mau ke bawah bukit itu teman-teman. Jadi kali ini aku nggak sendirian, aku bersama kawanku. Jangan lupa di subscribe juga channelnya apa Pak? Jejak Shinyama. Saya masih bersama Jejak Shinyama. Kita berdua mau mengunjungi sebuah pemukiman terpencil, pemukiman peninggalan kolonial Belanda yang dahulunya kampung tersebut adalah kampung milik bangsa Belgia. Unik ya. Jadi kita itu dijajah Belanda, tapi di sini ada kampung peninggalan Belgia. Seperti apa lokasinya, pokoknya teman-teman ikuti terus video ini sampai selesai. Seperti ini ya, jalurnya enak banget. Di kawasan ini tuh jadi perkebunan ini tuh dikelola oleh pemerintah daerah teman-teman. Nah, jalurnya bagus sekali, masih banyak warga berlalu lalang. Karena jalur ini nanti, kalau setelah kita memasuki kampung tersebut, kalau kita mau ambil jalur lain, langsung tembus ke Silo juga bisa teman-teman. Kalau langsung tembus ke Silo atau ke Sempolan bisa, nggak perlu ngelewati hutan. Nih, masih banyak sekali yang melintas di sini ya. Banyak sekali yang melintas di sini. Ini kalau siang enjoy banget lewat sini. Tapi kalau malam kayaknya cukup gelap karena terlihatnya nggak ada lampu penerangan jalan sih. Kalau listrik sudah ada ini. Nah, ini listrik ya. Pemukiman terpencil di pinggiran Jember, tapi dengan kondisi jalur yang sangat enak. Nah, ini nampaknya kita sudah mulai memasuki kawasannya teman-teman. Ini kawasannya seperti ini. Kita sudah mulai disambut dengan rumah-rumah peninggalan masa lalu. Oh, seperti ini ya. Nah, ini teman-teman, pemukimannya seperti ini. Aku mau mengajak teman-teman sejenak untuk berkeliling kampung ini. Kebetulan saya sudah janjian dengan warga sini, dengan pemuka kampung sini, namanya Pak Hartoyo. Saya sudah janjian, tapi sebelum saya menuju ke sana, saya mau mengajak teman-teman untuk berkeliling sejenak. Nanti kita cari tahu rumahnya di sebelah mana teman-teman. Di sini ada pabrik yang sudah ada sejak pastinya ratusan tahun yang lalu, karena pabrik ini juga peninggalan masa kolonial teman-teman. Sebelum akhirnya kita bisa merdeka dan diserahkan kepada Indonesia, dahulunya ini dikelola juga oleh kolonial Belanda. Tapi yang tinggal di kampung ini dulu katanya warga Belgia teman-teman. Seperti ini ya. Kampungnya sangat besar, banyak rumahnya tapi kayak gini teman-teman.
Rumahnya bentuknya peninggalan Belanda semua. Wow. Kabupaten Jember, Jawa Timur memiliki banyak tempat bersejarah warisan zaman Hindia Belanda. Salah satunya adalah Kampung Belgia di Dusun Sumberwadung, Desa Harjomulyo, Kecamatan Silo. Disebut Kampung Belgia karena kawasan ini dulunya merupakan perkebunan dan pabrik karet milik Belgia. Di sini terdapat banyak rumah peninggalan Belgia yang dibangun pada kisaran tahun 1910 sampai 1930. Ketika Belanda menguasai Nusantara, Belgia yang saat itu merupakan sekutu Belanda mendirikan perusahaan di Dusun Sumberwadung lengkap dengan kantornya dan rumah-rumah karyawan. Perkebunan Sumberwadung sendiri dibuka pada tahun 1928. Yang kemudian dinasionalisasi setelah Indonesia merdeka. Yang saat ini pengelolaannya berada di bawah Perusahaan Umum Daerah atau Perumda milik pemerintah Kabupaten Jember. Rumah-rumah bergaya Eropa di Kampung Belgia menjadi bagian sejarah panjang perjalanan Hindia Belanda di Nusantara. Rumah-rumah kuno yang kini ditempati oleh karyawan dan pekerja perkebunan sudah berusia lebih dari 1 abad. Namun masih kokoh berdiri dengan arsitektur khas Belgia, yakni atap menjulang mengkerucut ke atas. Tiang-tiang penyangga di bagian teras rumah tampak kokoh dengan batu-batu yang disusun rapi. Gentengnya masih model lama, dan plafonnya menggunakan kayu, namun bertahan lama, bahkan hingga berusia lebih dari 1 abad. Ada pohon yang nggak tahu ini usianya sudah berapa ratus tahun ini. Oke Pak, ayo kita ke tempatnya Pak Hartoyo dulu. Nanti kalau sudah dari sana baru kita keliling lagi Pak. Jalannya seperti ini teman-teman rumahnya. Bener-bener jadul semua rumahnya di sini. Ini ke sini. Rumahnya Pak Hartoyo yang di sini nih Pak. Permisi nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini adalah rumahnya Pak Hartoyo teman-teman. Monggo Pak. Monggo. Assalamualaikum Pak Sultan. Monggo. Oke, permisi. Iya, Waduh, lagi repot nama mboten Pak? Enggak. Nggih. Baru datang dari Bondowoso. Baru datang dari Bondowoso. 3 bulan. Saya di sana ada selamatan. Gitu mungkin. Kalau di sini ini Pak, warga yang tinggal di sini ini ini kan perkebunan Mas. perkebunan, Perusahaan daerah perkebunan punya Pemda. nggih. Ya. Jumlah kakaknya itu kurang lebih 100-an. Yang di sini aja. Iya, yang di sini aja. Yang di sini. Kalau perumahannya sekitar tidak sampai kalau 100-an perumahannya. Tapi kalau perumahan yang kalau di sini istilahnya kan ada kombungan Mas. Itu membuat rumah sendiri. Yang kayak yang di pinggir-pinggir itu. Terus di belakang-belakang rumah biasanya itu ada. Bikin rumah Banyak, sendiri. Iya, bikin rumah sendiri. Kalau dengan itu kurang lebih ada 100 kakak. 100 rumah ada. Berarti yang tinggal di sini tuh memang karyawan perkebunan. Karyawan perkebunan. Kalau yang bikin rumah sendiri itu juga karyawan perkebunan. Sama, karyawan perkebunan. Status rumahnya gimana Pak? Status rumahnya ya kan tanahnya kan milik perusahaan. Tanahnya milik perusahaan. Tanahnya milik perusahaan, cuma bangunannya. Berarti numpang gitu ya, Pak, Numpang, intinya. numpang, istilahnya numpang. Terus kalau kampung ini sendiri sudah ada sejak kapan Pak? Khususnya kampung 1930-an itu. 1930-an. Iya, kurang lebih itu. Berarti memang bangunannya asli dari tahun Asli segitu. tahun itu.
Yang asli itu yang ini mas, yang kerucut-kerucut ini. Oh, yang Iya, kerucut-kerucut ini sebenarnya juga asli, cuma asli. yang di atas sudah direhab. Atasnya sudah direhab. Oh, kalau yang kan lain bentuk. Iya. Iya. Kalau yang kerucut itu sudah masih Tuh, dari sananya. Masih dari sana. Kalau sudah berubah Atasnya gentengnya, aja. Ya, kelihatan gentengnya Gentengnya model aja. baru. Iya. Oh, gentengnya aja yang baru, cuma kalau temboknya sudah dari sananya. Iya. Terus kalau tembok tetap nggih. tidak ada perubahan. Kok disebut kampung Belgia itu kenapa, Pak? Dulu ya Nggih. juga kurang paham juga, tapi dari sejarah, mungkin dari cerita itu, Belgia kan dulu ikut Belanda, ikut sekutu lah. Oh, gitu. Ikut sekutu waktu zaman penjajahan. Wah, zaman penjajahan. Kemungkinan besar kan membonceng sekutu. Tapi masyarakat sini kurang paham berkaitan dengan Belgia. Yang Iya. tahunya masyarakat sini kan hanya Belanda. Iya, Kan ya. iya. Ini aja kan masih, kalau masyarakat sini ini bangunannya Belanda. Bangunannya Nah, Belanda. ternyata dari sejarah-sejarah dari para ahli mungkin itu katanya dari Belgia. Dari Belgia. Hmm. Memang bedanya itu bangunan dulu ya dengan sekarang, saluran airnya banyak mas, selokan-selokan di tiap rumah itu ada ini. Ini sampai sekarang ini di Sampai depan rumah. sekarang. Cuma sekarang banyak yang ditutup jalan saluran airnya. Tapi kan masih ada di bawahnya. Masih ada, utuh, masih utuh. Ada yang utuh, ada yang tidak. Ini di bawah ini ada, di depan ini. Nggih. Dan bangunannya sangat kokoh. Sangat kokoh ya, Sangat kelihatan. kokoh. Sangat Padahal ini kokoh katanya sekali. cuma semen sama bata merah. Bata merah. Iya. Dibuka untuk umum untuk kegiatan edukasi seperti itu ya, Pak ya. Iya. Untuk edukasi. Ya mudah-mudahan ini bisa berjalan lagi. Nggih. Karena kayaknya Pemda juga komitmen untuk mengembangkan kampung ini, kampung Belgia. Kampung Belgia. Kalau apa Pak? Kalau fasilitas yang ada di kampung ini apa coba? Ada fasilitas kesehatan, fasilitas sekolah gitu? Kalau ada lengkap mas, Lengkap, kesehatan lengkap, Oh, sekolahan ada ya di sekolahan sini. ada. Di dalam Di dalam sini cuma ada PAUD, PAUD, TK, TK, SD. SD. Iya, Berarti kalau SMP keluar. keluar. Cuma masuk wilayah Silong. Dulu Oh, ada mas, iya. dulu SMP sini, SMP PDP dulu ada Di dalam sini. di dalam. Dulu lengkap karena kekurangan murid, karena adanya SMP negeri. Oh, pada pakai SMP Akhirnya negeri. pindah. SMP negeri 2 itu. SMP negeri 2 sama SMP negeri 1 Silong. Penonton saya itu banyak yang penasaran, pengen tahu dalamnya rumah, boleh tak Pak? Lihat Monggo. sekilas saja. Dalamnya rumah peninggalan Belgia itu dalamnya seperti apa gitu loh Pak. Saya izin boleh Pak? Monggo, Tinggal monggo. ningali. Nah ini sudah minta izin ya teman-teman. Jadi kita melihat sekokoh apa bangunan. Ya. Oh jadi seperti ini teman-teman. Ini kita Ini mas, tak buka jendelanya. Nggih, seperti ini ya. Ini kokoh banget ini teman-teman bangunannya. Sangat kokoh sekali. Monggo. Bangunannya seperti ini, Nggih. Ini ruang tamunya di mana Pak? Yang memang di depan Di itu ya, Pak? depan. Oh, di Dulu sini. ruang tamu, tempat tidur semua jadi satu. Jadi satu. Iya. Ini berarti semua kamar ya Pak? Kamar Empat ini. semua, mas. Kamar semua. Oh, Kamar nggih, semua. nggih. Berantakan masing-masing. Nggih, nggih. Lihat sini aja Pak. Ngapunten tak lihat agak ke sini ya Pak? Iya, iya, iya. Seperti ini teman-teman. Ini kokoh sekali. Nah, seperti ini. Oke. Jadi kayak lorong seperti ini, kanan kirinya kamar, terus untuk tamu memang di depan sini ya Pak. Di depan. Oh, seperti ini. Nah, tak perlihatkan ke atas ya. Oh, seperti ini teman-teman. Di dalam rumahnya. Ya, dulu bukan pakai internet mas. Nggih. Pakai gedek gitu loh. Dulunya ini gedek ini sudah jenengan sendiri berarti yang renovasi. Iya, dulu. Nah, itulah kayak itu dulu mas. Nggih. Gedek itu. Nggih. Oh, itu yang dulu sebenarnya kayak gitu teman-teman. Asli mas. Oke, sekarang kita mau diajak berkeliling kawasan ini sama Pak Hartoyo. Jadi seperti ini ya teman-teman, bentuk rumah warga di sini. Keren. Rumahnya seperti ini. Nah ini Pak Hartoyo mau mengajak kita ke kemana? Kita lihat aja. Nah seperti ini.
Di sini ada teropong seperti itu ya. Itu peninggalan Belanda, teman-teman. Tuh, monggo. Itu pengunjung juga apa gimana, Pak? Pengunjung. Oh, gitu. Pengunjung. Lah kalau pengunjung di sini parkirnya di mana, Pak, motor? Di bawah sini. Tempat parkir. Oh, di situ ada tempat parkir nggih, Iya. di bawah. Di bawah. Di bawah pohon ini, Terembesi. pohon terembesi. Ini kayaknya pohonnya juga udah tua sekali ya, Pak ya? Tahun. Ratusan tahun. Iya. Oh, ini sekolah nih, Pak nggih. Iya, PAUD. Ini PAUD di sini. Kalau SD di mana, Pak? SD di atas. Oh, di atas. Iya. Bangunannya masih utuh, Mas. Masih utuh nggih. Utuh. Kalau nggak salah juga zaman Belanda juga SD itu. SD-nya. Kalau ini, masih murni itu. oh ini masih murni, Pak. Ini Iya. juga peninggalan Belanda juga ya, peninggalan Belgia itu ya, Pak ya. Ini sekarang difungsikan untuk apa ini, Pak? Bangunan ini? Rumah dinas ADM. Rumah dinas ADM. Ini rumah yang paling besar ya di sini, gitu. Iya, Rumah yang paling besar di sini. Oh, ini kantor. kantor. Nah, ini rumah masih murni peninggalan dari sekitar tahun 1930, teman-teman. Wih, seperti ini ya. Ini peninggalan Belgia, teman-teman. Peninggalan Belgia, sekutu Belanda yang ada di Kabupaten Jember. Seperti ini bentuknya. Ya, masih khas bangunan Eropa, teman-teman. Bagus banget, teman-teman. Ini kalau teman-teman mau berkunjung ke sini, monggo, di sini dibuka untuk umum, untuk wisata edukasi ya. Saya agak ke situ nggak apa ya, Nggak Pak? apa-apa, Mas. Oke, kita melihat lebih dekat ya, teman-teman. Seperti ini ya. Sebenarnya kalau kita masuk ke dalam, di dalam banyak lukisan-lukisan atau foto peninggalan masa itu, tapi kita nggak bisa masuk, nggak ada orangnya. Hari Minggu, hari libur. Ini juga ada mesin ketik peninggalan zaman nggak tahu tahun berapa ini. Seperti ini, asli dari sananya. Di sini ada kolam, sudah tidak digunakan. Pintu-pintunya ini masih asli dari sananya, teman-teman. Peninggalan tahun 1930-an. Ini jendela khas pedesaan Eropa ya. Seperti ini. Cuman kalau untuk keramiknya sih kayaknya sudah diganti ini. Sudah yang model sekarang. Oke, seperti ini di belakang rumah ini tadi. Oke, kita ke tempat selanjutnya, teman-teman. Kalau ini pabrik apa, Pak, yang di depan kita ini? Kopi sama karet. Pabrik kopi sama karet, teman-teman. Kita mau coba melihat ke sana. Kebetulan saya kesini tidak sendiri, bareng ini banyak pengunjung, nggak tahu dari mana. Kita nanti coba ngobrol-ngobrol. Nah, ini kita di dalam pabrik, teman-teman. Permisi. Aku teko Kati Sukma, Mas. Gak gawe konten nostalgia. Ini dinamo masih fungsi berarti? Masih jalan. Tadi penampungannya kan sana. Digiling, Ini taruh sini, tampung di sana. ditampung di sana. Oh, itu yang sudah digiling. Ya, itu, Mas. Ini agak ekstrim, teman-teman. Kita melewati jalur begini, naik-naik. Ini yang sudah digiling. Ini kopi yang sudah digiling tapi masih campur sama anu ya, Pak ya? Masih ada. Iya, masih ada, enggak bersih kan. Nanti kan dikipas, Mas. Dikipas itu artinya dinaikkan ke mason. Baru bersih. Seperti ini. Kan ditampung kan. Ini kopi jenis apa, Pak? Robusta. Kopi jenis Robusta. Ini kan dinaikkan nanti. Dari alat ini, pipa ini ya naik ke mason. Jadi kulitnya keluar. Ini ada orang kerja ya, Pak ya? Ada, Mas. Seperti ini lagi produksi.
Oke teman-teman, jadi sekarang kita sudah berada di penghujung video. Jadi kalau teman-teman mau berkunjung ke kampung ini, monggo dipersilahkan, ini dibuka untuk umum sebagai wisata edukasi sejarah teman-teman. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.